Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua. Pernah gak sesekali terlintas dalam pikiran kita, kok orang lain hidupnya enak banget ya, sementara kita, kok Tuhan ini gak adil ya? Pernah gak teman-teman seperti itu? Oke teman-teman, ingat, skenario hidup setiap orang itu berbeda-beda. Semua orang diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua orang diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan setiap orang juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar tapi jauh dari anak dan istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga tapi penghasilannya pas-pasan. Ada orang yang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak pernah punya hutang sama sekali. Ada orang yang rumahnya kecil, anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum karuniai mereka untuk mempunyai anak. Ada orang yang punya karir cemerlang, tapi masih single. Dan ada juga orang yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu gak kenapa kadang hidup kita ini tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang mereka punya. Kita selalu membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja katamu dengan jalan kita yang penuh liku dan tanjakan. Kita selalu membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada ujungnya teman-teman semua. Manusia pasti punya masalahnya masing-masing. Dan masing-masing dari kita pasti punya perannya dalam hidup ini. Jalan kita tuh sebenarnya sama-sama terjal teman-teman. Cuman yang membedakan itu adalah jenis batunya saja. Sebenarnya masalah kita itu sama-sama sulit teman-teman semua. Cuman yang membedakan adalah jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita ini. Saat ini rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya bentuk uang saja teman-teman semua. Badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah tamah, teman-teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk-bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang teman-teman semua. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik dari kita. Belum tentu teman-teman semua. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial dengan 24 jam kita saat ini. Itu tidak adil teman-teman semua. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita,
Bagi para pengangguran, pekerjaan kita itu adalah impian mereka, teman-teman semua. Dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita yang berisik, yang susah diatur, tapi anak kita yang berisik, yang susah diatur tersebut, itu adalah impian semua wanita yang ditakdirkan untuk tidak punya anak. Rumah kecil yang selalu bocor, itu adalah impian bagi orang-orang yang terusir dan tergusur, teman-teman semua. Harta kita yang sedikit, itu adalah impian bagi orang-orang yang selalu dikejar-kejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini? Walaupun sekurang apapun itu, bersyukurlah. Mengapa kita terlalu sibuk melihat bahagianya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita selalu sibuk mengurusi rezekinya orang lain, sampai rezeki yang ada di sekitar kita saja kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak syukur itu? Apa yang membuat kita mengeluh, teman-teman semua? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita? Misalnya kita lagi susah sekarang, teman-teman. Kita lagi berada di fase yang begitu sangat perih dalam hidup itu. Tapi bukankah Allah memberi masalah selalu dengan jalan keluarnya? Jangan pernah tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar, mencari solusi. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan pikiran yang jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah dimengerti, tapi sebenarnya kalau Tuhan itu menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena kesedihan dan kebahagiaan selalu jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita, teman-teman. Kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita, tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan yang kamu lagi alami sekarang, saat kamu bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur, alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi. Ingat, teman-teman, tidak ada penderitaan yang abadi, begitu juga dengan kebahagiaan, kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah, dia akan selamanya bahagia. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh, mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan bersalah. Nikmati semua yang kamu miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu jatuh. Jika bahagia, jangan terlalu terlena. Sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan walaupun cuma sendal jepit yang kamu pakai saat ini, bersyukurlah karena sandal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki, teman-teman semua. Terkadang kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih baik daripada hidup kita. Tapi mungkin saja, teman-teman, dia itu lebih susah daripada kita, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur. Ingat, teman-teman, hakikat hidup ini
adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir teman-teman, kita tarik napas panjang. Bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan kita. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.